datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sawasal Sabila, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024. Izinkan saya di sini dari LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Dr. Hadi Warsito MSI Konselor. Yang pertama kita bahas adalah visi untuk pendidikan Indonesia. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia yaitu mewujudkan akses pendidikan yang merata untuk semua kalangan, baik anak-anak dewasa maupun lanjut usia. Yang dimaksud dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata untuk semua kalangan adalah yaitu akses pendidikan dalam artian yang sangat luas dari segi mungkin dengan pembiayaannya dan juga dari segi fasilitas dan dari segi akses transportasinya, agar dari anak-anak itu bisa mengenyam pendidikan di sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah ke atas, dan juga dewasa bisa mengenyam di bangku perkuliahan, serta lanjut usia itu juga bisa melanjutkan pendidikan dengan mempelajari bagaimana dia akan survive di saat ketika dia berusia lanjut, dia bisa hidup dengan mandiri dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua adalah visi calon guru profesional. Visi saya terhadap sosok calon guru yaitu menjadi pendidik yang inspiratif, kreatif, dan berdedikasi untuk membangun generasi unggul dengan mencapai potensi terbaik mereka di zaman yang semakin maju ini. Yang dimaksud dari menjadi pendidik inspiratif adalah saya sebagai seorang pendidik menjadi seorang yang inspiratif terhadap peserta didik saya. Bagaimana dia melihat saya sebagai seorang pendidik memberikan inspirasi-inspirasi yang baik dan positif agar mereka mampu mengikuti saya di jalan yang benar. Dan yang kedua adalah kreatif. Bagaimana saya seorang pendidik menciptakan pemikiran ataupun edukasi yang baru secara kreatif maupun di pembelajaran maupun di media pembelajaran itu sendiri, sehingga peserta didik mampu dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang saya akan berikan terhadap peserta didik. Dan yang ketiga adalah berdedikasi untuk membangun generasi unggul dengan mencapai potensi terbaik mereka di zaman yang semakin maju ini. Berdedikasi untuk membangun generasi unggul, harapan kita semua sebagai seorang pendidik untuk memberikan potensi yang terbaik. Setelah dia lulus sekolah, dia mampu mensurvive hidupnya sendiri dan mampu menjadi apa yang dia inginkan dengan jalur yang positif dan menjadi generasi yang cerdas dan juga emas untuk kemajuan negara Indonesia ini dalam konteks pendidikannya. Lalu yang selanjutnya adalah hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut yaitu senantiasa mengembangkan kemampuan diri, meningkatkan keterampilan
keterampilan mengajar, serta mengedepankan kebutuhan peserta didik dan membangun kerjasama dengan lingkungan sekitar. Yang pertama akan kita bahas adalah mengembangkan kemampuan diri. Saya sebagai seorang pendidik tidak hanya saya memberikan sebuah ilmu saja, tetapi saya juga harus menggrow up diri saya, menggrow up kemampuan diri saya sendiri agar saya bisa mensejajarkan dengan zaman sekarang, bagaimana kebutuhan anak-anak didik saya dan tidak kurang update, agar anak-anak didik saya juga bisa menyeimbangi saya pun bisa menyeimbangi mereka. Dan kedua adalah meningkatkan keterampilan mengajar serta mengedepankan kebutuhan peserta didik. Saya sebagai seorang pendidik akan meningkatkan keterampilan saya dari segi apapun, mungkin dari segi saya mengajar, segi saya berkomunikasi, dan segi administrasi saya, agar saya bisa memenuhi kebutuhan peserta didik. Apa yang mereka butuhkan, saya sebagai seorang pendidik, saya akan membantu mereka, mengarahkan mereka dengan baik. Membangun kerjasama dengan lingkungan sekitar. Saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru BK sendiri akan membangun kerjasama dengan lingkungan sekitar. Contohnya adalah seperti wali kelas, guru mata pelajaran, dan juga orang tua siswa. Entah itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan belajarnya di rumah. Refleksi pengalaman belajar yang pertama adalah filosofi pendidikan Indonesia, dan kedua pembelajaran berdiferensiasi, ketiga pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, keempat perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, dan yang kelima adalah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif yang pertama, keenam praktik pengalaman lapangan yang pertama, ketujuh pembelajaran sosial emosional, dan kedelapan pengantar pendidikan ABK, 9 prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif kedua, yang ke-10 adalah proyek kepemimpinan, dan ke-11 adalah praktik pengalaman lapangan 2, dan ke-12 adalah seminar pendidikan. Refleksi pengalaman belajar itu sendiri, saya pribadi mengambil adalah praktik pengalaman lapangan kedua Pengalaman bermakna saya adalah yang pertama di topik 1 orientasi PPL 2, topik 2 observasi PPL 2, dan topik 3 pembelajaran terbimbing, topik 4 pembelajaran mandiri dan kegiatan non mengajar, dan topik 5 refleksi akhir PPL 2. Pengalaman bermakna yang pertama adalah interaksi dengan peserta didik Bagaimana kita seorang pendidik bisa berinteraksi dengan semua kalangan, semua peserta didik dari mungkin berbeda latar belakangnya masing-masing, mulai dia introvert, ekstrovert, ataupun dengan kebutuhan dia yang mungkin ada yang istimewa ataupun yang mungkin kurang. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa menempatkan diri bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa mengayomi peserta didik kita semua. Yang kedua adalah pengalaman PPL. Pengalaman PPL saya pribadi di sekolah SMP Negeri 3 Sukoharjo. Yang ketiga adalah mengembangkan perangkat ajar dan materi layanan. Dengan dibantu guru pamong dan juga DPL, mengembangkan perangkat ajar dan materi layanan itu sangat bagus dan juga sangat tertata, karena guru pamong sangat membantu kita sebagai mahasiswa melaksanakan PPL di sekolah tersebut. Dan keempat adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Berkolaborasi dengan berbagai pihak itu adalah seperti yang saya katakan tadi, ada guru pamong dan juga ada DPL dan juga mungkin ada staf-staf karyawan lain dan juga guru mata pelajaran di sekolah tersebut. Orientase PPL 2. Orientase ini tentang manajemen sekolah, observasi manajemen sekolah, program dan kegiatan sekolah, kebijakan dan jadwal pembelajaran pada semester berjalan, serta berbagai informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non-akademik lainnya yang diterapkan di sekolah mitra PPL 2. Informasi tentang sekolah mitra disampaikan setelah kegiatan pembekalan PPL 2
dan informasi ini diberikan oleh kepala sekolah atau koordinator PPL 2 di sekolah. Observasi manajemen sekolah ini sendiri adalah tentang bagaimana kita mengetahui bagaimana sih manajemen sekolah itu tersebut dari segi administrasinya, aturan dan tata tertibnya, dan bagaimana sekolah itu sendiri mempunyai kebijakan-kebijakan yang dilakukan terhadap siswa ataupun karyawan di sekolah tersebut. Lalu selanjutnya adalah observasi PPL 2. Ada di lingkungan belajar, mungkin bisa dilihat gambar berikutnya, dan ada karakter peserta didik. Di situ ada sebuah gambar memperlihatkan lingkungan belajar yang mungkin sangat kondusif dan sangat bagus di sekolah mitra. Karakter peserta didik mungkin ceria, bahagia, dan juga sangat leluasa dan juga sangat antusias menerima pelajaran dari guru. Lalu selanjutnya adalah praktik pembelajaran terbimbing. Membuat rancangan pembelajaran di bawah bimbingan guru pamong dan DPL. Praktik pembelajaran terbimbing dilakukan dengan menggunakan format lesson study dengan siklus plan, DONC, serta refleksi dan tindak lanjut. Hasil pelaksanaan siklus pembelajaran terbimbing ini yang tergambarkan dari hasil refleksi dan RTL wajib digunakan mahasiswa sebagai bahan untuk mengembangkan siklus pembelajaran pada praktik pembelajaran mandiri. Nah, di sini praktik pembelajaran terbimbing sangat dibantu sekali oleh guru pamong dan juga DPL karena kita sangat tertata. Apa yang kita lakukan di situ sangat tertata. Dari mana kita mempersiapkan semuanya, dari planning ke depannya kita dijadwalkan di hari-hari apa, dan kita sendiri juga diamanai memegang satu kelas per masing-masing kita ya, mahasiswa PPG Prajipatan itu sendiri, kita diamanai satu kelas oleh guru pamong untuk kita melakukan pembelajaran pada praktik mandiri itu tersebut setelah kita melakukan pembelajaran terbimbing dengan guru pamong tersebut. Lalu selanjutnya adalah praktik pembelajaran mandiri. Yang pertama adalah layanan dasar. Saya sudah melaksanakan layanan dasar berupa bimbingan klasikal dan juga bimbingan kelompok. Selain itu, saya juga melakukan analisis asesmen kebutuhan. Saya menggunakan asesmen di AKPD dan saya juga mengaplikasikan itu. Saya mencari bagaimana bimbingan klasikal yang tepat dan juga bimbingan kelompok yang tepat untuk siswa saya di kelas tersebut. Dan yang kedua adalah layanan responsif. Saya telah melaksanakan layanan responsif berupa konseling individu di bawah arahan guru pamong dan juga dihadiri oleh guru pamong sendiri pada saat saya melakukan layanan responsif terhadap siswa di kelas tersebut. Dan juga melakukan konseling individu yang dilakukan dengan anak yang mungkin dia membutuhkan bantuan ataupun dia sedang memang ada masalah tersendiri dengan bimbingan dan pengawasan dari guru pamong di sekolah tersebut. Kegiatan non mengajar yang pertama ada kegiatan ekstrakurikuler. Kami sebagai mahasiswa PPG Prajabatan diamanai dalam waktu 1 minggu sekali kita akan memberikan materi juga untuk mengisi kegiatan ekstrakurikuler. Kedua adalah koordinasi dengan guru pamong yang kita jadwalkan, kita lakukan rutin setiap 1 minggu sekali agar kita tahu bagaimana perkembangan kita sebagai mahasiswa PPG Prajab dan sebagai mahasiswa PPL juga di sekolah tersebut. Guru pamong bisa memantau kita, persiapan kita, planning kita ke depan, apa yang akan kita lakukan dalam PPL dan kegiatan apa saja yang akan PPL lakukan di sekolah tersebut. Lalu yang ketiga adalah mendampingi kegiatan P5. Kita sebagai mahasiswa PPG juga dilibatkan di dalam mendampingi kegiatan P5 yang dilaksanakan di kelas 7, 8, 9 dengan tema dan topik yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, kita juga melaksanakan piket rutin di setiap harinya kita bergantian
mahasiswa PPG Prajab yang PPL di sekolah tersebut melakukan kegiatan rutin setiap pagi, dan itu kita dijadwalkan ada yang di hari Senin, Selasa, ataupun Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selanjutnya adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran yang saya ambil kali ini adalah bimbingan kelompok anti bullying menggunakan permainan ular tangga. Di situ bisa kita lihat ya, ada media pembelajaran ular tangga dengan judul ular tangga anti bullying, dan ada kotak yang berisi tentang pertanyaan dan juga tantangan. Nah, lalu ada di samping kanannya ada bagian kotak-kotaknya, itu dimana nanti pion atau pemain akan berjalan, dan di bawahnya terdapat kartu pertanyaan dan juga tantangan, di mana nanti setiap siswa akan membacakan satu persatu kartu itu sesuai dengan pion itu berhenti, dan kita akan berdiskusi bersama-sama apa yang ada di tulisan kartu pertanyaan dan juga tantangan tersebut. Mengapa saya pribadi menggunakan media ini? Media ini saya gunakan karena dengan desain dan media dikemas sedemikian rupa dengan menarik, dapat diterima dan dijalankan dengan mudah oleh siswa dalam memahami tentang topik bullying. Karena saya sendiri di kelas yang saya ajar sendiri banyak terjadi kasus-kasus bullying, sehingga saya sendiri berpikir bagaimana caranya saya akan mengedukasi kelompok-kelompok di kelas saya itu dengan tema atau topik kasus yang kita angkat bullying dengan semenarik mungkin, agar anak-anak itu bisa tertarik dan juga paham apa yang akan saya sampaikan tentang bullying tersebut. Refleksi selama mengikuti PPG, pendidikan Indonesia seharusnya dapat menjadi lebih baik dengan lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan potensi individu peserta didik. Nah, dapat menjadi lebih baik dengan lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan potensi individu peserta didik tersebut adalah bagaimana kita seorang pendidik dapat lebih baik dan juga lebih fokus pada keterampilan mereka. Kita lebih aware dan bagaimana kita bisa menggali potensi pada diri anak itu sendiri tanpa kita harus mengejudge. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah 1. Pengembangan diri, 2. Berkolaborasi, dan 3. Adaptasi dan evaluasi. Pengembangan diri yang saya lakukan itu seperti saya mengembangkan diri saya sendiri, bagaimana saya beradaptasi dengan peserta didik saya, mengembangkan apa yang saya punya, skill yang saya punya, agar peserta didik saya itu bisa satu frekuensi dengan saya. Dan kedua adalah berkolaborasi dengan peserta didik dan juga dengan guru dan juga dengan wali murid, agar kita bersinergi satu, agar kita melahirkan generasi-generasi emas yang akan datang. Ketika adalah adaptasi dan evaluasi, saya sendiri sebagai seorang pendidik akan selalu mengadaptasikan bagaimana dengan kemajuan zaman, dan juga mengevaluasi apa yang kurang dari diri saya sendiri ini, dan ada yang mungkin kritik dan saran saya sebagai seorang pendidik dalam mendampingi peserta didik saya. Berikut saya berikan artefak pembelajaran saya adalah media pembelajaran, yaitu tentang ular tangga, dan juga modul pembelajaran tentang anti bullying, dokumentasi asesmen, dokumentasi layanan waktu saat dilaksanakan bimbingan kelompok, RPL, dan juga media pembelajaran dengan bentuk video. Selanjutnya saya pribadi memberikan kata-kata emas sebelum saya akhiri presentasi pada kali ini. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak. Saya Andisa Salsabila undur diri dari presentasi. Terima kasih.